Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan proses coding dan analisis data atau exploratory data analysis atau ADA yang telah saya lakukan terhadap dataset Rice Space and DSS. Langkah pertama yang saya lakukan di sini adalah menyelaraskan environment kerja karena proyek ini berbasis di ekosistem Kaggle. Saya menggunakan library bawaan Python yaitu OS untuk melakukan pengecekan directory input. Tujuannya adalah memastikan bahwa file data kita sudah terbaca oleh sistem. Bisa kita lihat pada output di layar, sistem berhasil menemukan satu file utama berformat CSV yaitu Rice CSV. Setelah memastikan datanya ada, pada sel berikutnya saya melakukan import beberapa library krusial yang akan menjadi senjata utama kita dalam mengolah data ini. Ada NumPy dan Pandas untuk manipulasi data, serta Seaborn dan Matplotlib yang nantinya kita gunakan untuk membuat visualisasi atau grafik. Saya juga menambahkan perintah matplotlib inline agar semua grafik yang kita gambar bisa langsung muncul rapi di bawah sel notebook ini. Berikutnya masuk ke tahap yaitu data loading dan inspeksi awal. Di sini saya menggunakan fungsi ikonik dari Pandas yaitu pd read csv untuk membaca file Rice CSV dan menyimpannya ke dalam variabel Rice data. Setelah dipanggil, kita bisa melihat sekilas struktur data mentah kita di layar. Di bagian bawah tabel, tertera informasi bahwa kita memiliki dataset yang cukup besar, yaitu 19.404 baris dengan 14 kolom. Kolom-kolom ini sangat kaya informasi mencakup data waktu seperti observation, year, dan standard week. Data objek utama yaitu phase value atau jumlah hama dan phase name hingga parameter cuaca makro seperti temperatur maksimum, minimum, kelembaban, RH1, RH2, curah hujan RF, hingga kecepatan angin WS. Data-data cuaca ini nantinya sangat penting untuk melihat korelasinya dengan ledakan hama. Sebelum kita melakukan visualisasi, kita harus tahu dulu kesehatan dari data kita. Rice Data Info. Kabar baiknya, semua kolom-kolom berstatus non-null sebanyak 19.404 baris, artinya tidak ada data yang bolong atau missing values pada dataset ini. Kita bisa lanjut tanpa perlu melakukan imputation data hilang. Selanjutnya, saya membedah statistik deskriptifnya menggunakan Rice Data Describe. Di sini ada satu poin menarik yang langsung saya catat pada Markdown. Perhatikan fitur Face Value. Nilai kuartil 75%-nya hanya bernilai 92, namun nilai max-nya melonjak sangat ekstrim hingga 311.169. Ini adalah indikator kuat bahwa fitur Face Value ini distribusinya sangat miring, heavily skewed, dan memiliki banyak sekali outliers atau data pencilan ekstrim. Nah, setelah datanya dikelompokkan, sekarang saatnya kita melihat bentuk data tersebut secara visual menggunakan variabel numbers frame yang sudah kita buat tadi. Saya memanggil fungsi his dengan
Dengan konfigurasi grid, fixed size 15-15 dan ketajaman grafik bins 50. Hasilnya bisa kita lihat pada grafik histogram terintegrasi ini. Mari kita analisis beberapa grafik penting. Yang pertama, observation year. Kita bisa melihat bahwa data ini historis, mencakup rentang waktu dari tahun 1960-an hingga 2011, di mana kepadatan pengumpulan data paling masif terjadi pasca tahun 2000. Selanjutnya ada face value dan RF. Sesuai dengan tebakan statistik kita tadi, grafiknya menumpuk tajam di sebelah kiri. Ini artinya pada sebagian besar minggu pengamatan, jumlah hama dan curah hujan bernilai rendah atau nol. Namun ada momen-momen tertentu di mana angkanya meledak sangat tinggi. Selanjutnya ada max and min temperatur. Grafik suhunya membentuk kurva lonceng yang cukup rapi atau distribusi normal. Suhu maksimum harian paling sering berada di angka sekitar 30 derajat Celcius dan suhu minimumnya di kisaran 20 sampai 25 derajat Celcius. Kondisi ini umumnya adalah suhu ideal bagi ekosistem pertanian padi siklus hidup hama. Sebagai langkah penutup untuk sesi IDA awal ini, di bagian paling bawah, saya sedang bersiap untuk melihat sebaran kontribusi masing-masing jenis hama melalui diagram lingkaran atau pie chart dengan memanfaatkan fungsi value counts plot kind pie pada kolom page name. Secara keseluruhan, dataset ini sudah bersih secara struktur dan siap untuk dianalisis lebih dalam, baik untuk mencari korelasi cuaca terhadap hama maupun untuk pemodelan mesin learning prediksi ledakan hama ke depannya. Demikian presentasi dari saya mengenai proses coding IDE dataset padi ini. Terima kasih. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.